Oke, selamat pagi P5. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai classwork 2 tematik ya. Jadi maksudnya Mr. Kiki membahas classwork 1, classwork 2, dan classwork 3. Ini untuk persiapan ketika kalian menghadapi penilaian akhir tematik ya, yang akan diadakan pada hari Senin minggu depan. Oke, mari kita lihat bersama untuk classwork 2-nya. Oke. Nomor 1, berikut ini adalah media iklan. Berikut ini adalah media bagi iklan media cetak ya. Kecuali ya, apa kira-kira iklan media cetak biasanya ditaruh di mana ya? Ya. Oke, tapi ada kata kecuali di sini artinya yang bukan ya, yang bukan media bagi iklan media cetak ya. Baliho, majalah, koran adalah media untuk iklan media cetak. Yang bukan adalah radio. Radio itu adalah iklan media untuk iklan elektronik ya. Jadi jawabannya C. Selanjutnya, media elektronik yang digunakan untuk menayangkan iklan adalah ya, biasanya kalau elektronik ada televisi, ada internet ya, ada radio ya. Jadi pilihan yang tepat di sini adalah televisi, karena 3 pilihan lain adalah iklan media cetak ya. Media menayangkan iklan media cetak. Nomor 3. Iklan yang hanya berupa suara saja disebut ya, iklan yang hanya berupa suara. Berarti ini adalah iklan elektronik. Kira-kira iklan yang hanya menayangkan atau memberikan suara saja apa kira-kira? Ya, jawabannya pasti iklan radio, karena iklan televisi memberikan suara dan gambar gerak. Iklan baris dan iklan kolom menampilkan tulisan. Jadi iklan radio yang tepat. D jawabannya. Nomor 4, iklan yang ditulis atau dicetak disebut A. Iklan media cetak, B. Iklan media elektronik, C. Iklan televisi, D. Iklan internet. Ya, iklan yang ditulis atau dicetak pastilah iklan dari media cetak. Oke, maksudnya dicetak itu ditulis kemudian dicetak, di print out ya. Itu maksudnya iklan media cetak. Selanjutnya, sikap yang harus dikembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman adalah, ini adalah soal PPKN. Sikap yang harus kita lakukan ya, sikap apa yang harus kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah begitu banyaknya perbedaan ya. Yang pasti adalah D, sikap toleransi atau sikap saling menghargai. Nomor 6. Tugas dan kewajiban setiap warga negara ya, yang pasti bukan memperbanyak musuh, bukan hanya menjaga keamanan rumahnya sendiri, bukan hanya mengunjungi saudara, tetapi yang paling tepat adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu adalah tugas dan kewajiban setiap warga negara. Selanjutnya, sikap yang harus dikembangkan untuk menjaga kerukunan di lingkungan keluarga. Kecuali, kata kecuali berarti adalah bukan sikap yang diperlukan untuk menjaga kerukunan di lingkungan keluarga. Sikap saling menghormati sangat diperlukan. Sikap egois tidak diperlukan. Toleransi sangat diperlukan. Saling menolong dan bekerja sama sangat diperlukan. Berarti jawabannya adalah B, bersikap egois. Selanjutnya nomor 8, sikap yang harus dikembangkan agar kerukunan di dalam keluarga tercapai adalah A. Sikap saling memahami, B. Sikap egois, C. Sikap marah dan dendam, ataupun D. Sikap saling bersaing ya. Jawaban yang tepat adalah A. Sikap saling memahami. Selanjutnya nomor 9, segala sesuatu yang memiliki massa disebut, kalian bisa cek di handout, segala sesuatu yang memiliki massa disebut materi. Jawabannya C. Nomor 10, contoh dari campuran. Ya, campuran. Campuran adalah 2 zat atau lebih yang bercampur menjadi satu. Ya, emas murni hanya 1 zat. Air teh manis terdiri dari air bercampur dengan teh dan juga manisnya itu dari gula. Berarti ada 3 zat di situ. Air dingin hanya air. Garam dapur hanya garam, satu zat. Berarti B yang benar karena terdapat 3 zat yang bercampur menjadi satu. Air teh manis adalah jawabannya untuk nomor 10. Nomor 11. Yang merupakan jenis campuran yaitu
Oke. Ingat, jenis campuran dan contoh campuran itu beda. Kalau ditanyakan jenis campuran berarti tipe-tipe daripada campuran itu ada berapa, ya? Mari kita lihat. A, campuran homogen dan susu, bukan. B, campuran hidrogen dan air, bukan. C, campuran homogen, betul. Dan D, campuran susu dan teh, itu adalah contoh. Untuk D, A, B, C itu salah. Jadi jenis campuran ada dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kemungkinan jawaban yang tepat adalah C, campuran homogen. Nomor 12. IPA, zat tunggal dibagi menjadi ada dua jenis zat tunggal, ya. Yang pertama itu unsur dan yang kedua adalah senyawa. Jadi jawaban yang tepat adalah A, unsur dan senyawa. Nomor 13. Garis hayal yang membentang vertikal di atas permukaan bumi disebut, ingat, garis hayal yang ada di peta itu, ya, kalau vertikal itu dari atas ke bawah, ya. Bukan dari samping atau horizontal kiri ke kanan. Jadi kalau vertikal dari atas ke bawah artinya adalah garis bujur. Benar sekali. Jawabannya adalah B, garis bujur. Selanjutnya untuk IPS, garis lintang, ya. Jadi yang dimaksud dengan garis lintang ini adalah garis hayal yang melintang, ya, atau yang horizontal di atas permukaan bumi. Jadi garis lintang adalah garis horizontal di atas permukaan bumi. Itu jawabannya. Selanjutnya nomor 15, berdasarkan cara pengelolaannya, kegiatan usaha dibagi menjadi, ya, berarti yang ditanyakan adalah jenis kegiatan usaha berdasarkan cara mengelola, ya. Jawaban yang tepat adalah A, usaha perseorangan dan kelompok, ya. Ini jelas, bisa kalian baca di buku pena 5D dan juga di handoutnya. Selanjutnya nomor 16, apabila suatu daerah memiliki tanah yang subur, maka masyarakat di daerah tersebut umumnya akan bekerja sebagai, ingat, ya, daerah yang subur. Artinya sangat cocok untuk ditanami, ya, tanaman-tanaman yang dapat menghasilkan uang, ya, yang dapat bermanfaat bagi manusia. Artinya apabila tanah subur, kebanyakan masyarakat itu akan menjadi petani. C, jawabannya. Nomor 17. Cara memainkan alat musik pianika adalah dengan cara, ini adalah untuk pertanyaan SBDP. Kalian semua sudah tahu bagaimana cara memainkan pianika, ya. Jadi jawaban yang benar adalah B, ditiup dan menekan tuts, ya. Selanjutnya nomor 18. Berikut ini adalah alat musik melodis, kecuali alat musik melodis adalah alat musik yang bisa menghasilkan nada. Oke? Saksofon, biola, dan gitar bisa menghasilkan nada, ya. Artinya kemungkinan jawaban kemungkinan jawaban alat musik yang bukan alat musik melodis adalah A, drum, ya, karena dia adalah alat musik pengiring saja. Nomor selanjutnya 19. Berikut ini adalah beberapa contoh bentuk pola lantai tarik kreasi daerah, kecuali, ya, contoh pola lantai tarik kreasi daerah yang bukan, kalau ada kata kecuali berarti yang bukan merupakan contoh bentuk pola lantai tarik kreasi daerah. A, pola lantai vertikal itu ada. B, pola lantai menyilang ada. C, pola lantai horizontal itu ada. D, pola lantai angka 10 itu bukan contoh bentuk pola lantai tarik kreasi daerah. Jadi jawaban untuk pertanyaan nomor 19 adalah D. Nomor 20, nomor terakhir, dalam tarian ketika penari berbaris membentuk garis lengkung, hal itu berarti tarian menggunakan pola lantai? Pasti ketika penarinya itu berbaris membentuk garis lengkung, otomatis pola lantai yang digunakan adalah pola lantai C, melengkung. Oke, itu adalah pembahasan kita untuk classwork 2 tematik Mr. Kiki. Harap kalian bisa menonton video ini dengan baik, dapat memahaminya dengan baik. Kalau kurang paham silahkan buka handoutnya, ya, ataupun bukunya, ataupun PowerPoint yang sudah Mr. Kiki berikan, ataupun nonton video-videonya dari materi-materi tematik yang ada agar kalian lebih paham. Mr. Kiki harap semuanya bisa paham dan siap untuk mengerjakan tugas akhir tematik. Sampai jumpa, bye.